Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Into the Blue. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Jared merupakan pelatih selam yang terobsesi mencari harta karun yang terkubur di laut. Kemudian diperkenalkan kekasih Jared yang bernama Sam. Suatu hari, Jared didatangi sahabat lamanya Bryce. Pria itu datang bersama kekasihnya Amanda. Bryce merupakan pengacara sukses yang baru saja mendapat hadiah villa dari kliennya. Keempat orang itu langsung menikmati liburan di perahu Bryce. Suatu ketika, Bryce tak sengaja menjatuhkan arloji Jared ke dasar laut. Jared terpaksa mencari arlojinya itu di dasar laut. Tanpa diduga, Jared menemukan batu belis yang merupakan sisa puing kapal yang selama ini dicari olehnya. Akhirnya, Jared mengajak yang lainnya untuk memeriksa dasar laut itu. Kemudian, mereka menemukan beberapa puing harta karun lainnya. Setelah itu, mereka menemukan bangkai pesawat yang tenggelam di dasar laut. Mereka menemukan banyak paket narkoba di bagasi pesawat itu. With a pool and a waterfall. I bet a prison cell with no sunlight for 10 years. Saat polisi lewat, Yeah, we're out of here. Wetty, wet. We're right, we're not. No, come on. Let me see this. I think. Jared membuang paket narkoba itu. You guys are a lot of fun. Pada malamnya, You think there's more treasure down there or what? So we go back tomorrow and find out. What about the plane? Don't you think somebody wants their lost luggage? She's right. mereka sepakat untuk tidak melaporkan paket narkoba di pesawat itu karena bisa menghalangi pencarian harta karun mereka. Dengan menggunakan uang Bryce, Jared dengan yakin menyewa peralatan untuk berburu harta karun. Sonar, blower, the whole ball of wax. Much. 30 grand. Deal. You told me it wasn't a problem. I lied. Namun sayangnya, Bryce kalah judi di Las Vegas sehingga sekarang ia bangkrut. Why do we even come here if you don't have any friggin' money? Wasting our time? Akhirnya, mereka tetap berburu harta karun dengan menggunakan peralatan seadanya. Setelah itu, mereka mencoba memeriksa hasil temuan mereka. That's an old school gun right there. That's always a tyrant. So. No, this is an American ship. Six Semper Tyrannis, thus ever to tyrants. Check this house. That's this island, right? Yeah. Silver horn and two silver guns. Pirate by the silver horn and two silver guns he was never without. So what do you think we got? I think we found the Zephyr. Akhirnya, Jared memperkirakan bahwa mereka telah menemukan kapal bajak laut legendari yang dikenal dengan Zephyr. Kapal itu dipercaya menyimpan harta karun emas milik bajak laut tersebut. Because the bottom line is, the Zephyr's down there. What kind of mother load are we talking about here? For real, reality. Tens of millions. In 1861. So that's like hundreds of millions. More. Keesokan harinya, Amanda bertugas menjaga kapal. Sementara yang lain melakukan pencarian. Di momen itu,
Amanda diam-diam mencatat posisi GPS kapal. Di tengah proses pencarian, tiba-tiba polisi mendatangi tempat itu. Everything okay out here? Yeah. We have the right to search the vessel. Demi kerahasiaan harta tersebut, Jared dan yang lainnya menunda untuk naik ke permukaan air. Hal tersebut membuat tangan Bryce tertimpa oleh hasil temuan mereka. Karena kekurangan oksigen, mereka berusaha berbagi satu sama lain. Untungnya, Bryce berhasil diselamatkan. Setelah naik ke atas kapal, ternyata mereka mengenal baik komandan polisi itu. Bye guys. Have a good day. Pada malamnya, mereka bersenang-senang di sebuah klub. Amanda mendekati pemilik klub untuk mendapatkan narkoba gratis. Yeah, I'm just telling you she's with me. You wanna do a little bump? Hal tersebut membuat Bryce marah dan ia berkelahi dengan pemilik klub. Shut up. And don't screw this up, okay? I'm sorry. I apologize. Let's go. Keesokan harinya, mereka kembali melakukan pencarian. Sementara itu, beberapa orang asing mencoba menggeledah kapal mereka. Setelah terjadi perkelahian, orang asing itu kabur dari sana. What the hell was that all about? Jared mencurigai Betts, seorang pengusaha yang juga berambisi menemukan harta karun di perairan itu. Just tell your boys to back off. I got over 100 people that work for me on the Bonzel. I sold a shitload of hats. Just stay away from us, okay? Setelah itu, Bryce mencoba meyakinkan Jared untuk menjual beberapa narkoba untuk meminjam peralatan berburu harta karun itu. Bryce berpendapat bahwa hal itu akan mempercepat pencarian harta karun mereka. But have you thought about the penalties down here for drug trafficking? Yeah, they throw you under the prison. No, we can get that money. We need to get that boat, Jared. Tell me what's crazy. I'm not a drug dealer. No. He didn't go for it. You wanna keep tricking or you wanna start pimping? Pada malamnya, Bryce dan Amanda diam-diam mengambil narkoba dari bangkai pesawat itu. Keesokan harinya, Amanda mencoba menjual narkoba itu kepada pemilik klub. Beberapa saat kemudian, Jared mendapat panggilan dari Bryce yang memintanya untuk bertemu di sebuah kapal. What's going on? Ternyata, di sana ada bos besar mafia narkoba. To me, I just want it back. All of it. That's all we found. There's 800 kilos in that plane, and I want every brick of it in 12 hours' time. And we need to haul the rest of it up, and it's going to cost $30,000, non-refundable, to get the. Give them the money. You have 12 hours. Spend it wisely. That was intense. Hey! I can't believe you! Okay. Bryce memang hanya berencana untuk mendapatkan uang, namun sayangnya mereka malah terjebak di dalam lingkaran mafia itu. If anything happens to Sam, I swear to God, I'm gonna kill you. Sam, it's all good. This helps. Pada malamnya, Jared mencoba mengajak Sam, namun gadis itu langsung menolaknya. Oh, Sam, come on, what are you doing? What is wrong with you? I believe in you more than in the prospect of any treasure. Just this one time. It's already over. Sam, come on. Sam, come on. Akhirnya, mereka bertiga terpaksa melanjutkan pekerjaan itu. Mereka memanfaatkan peralatan itu untuk mencari harta karun terlebih dahulu. Look at that. What's that say? Zephyr! Zephyr! Setelah itu, mereka mulai mengerjakan pesanan dari mafia itu. Hey, listen, I'm gonna bring up this load in the bill. Keep filling bags.
Saat proses pemindahan narkoba, seekor hiu mendatangi mereka. Hey, Bryce, come back. Oh, no. Setelah diserang hiu tersebut, Amanda terluka parah dan ia membutuhkan pertolongan medis secepatnya. Demi keamanan mereka, akhirnya Jared membuang narkoba tersebut. Saat di rumah sakit, ternyata Amanda menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah mendapat telepon dari mafia itu, mereka memutuskan untuk kabur. Jared akhirnya menyerahkan dirinya kepada anggota mafia tersebut. Alright, slow down. Sementara itu, Sam mencoba meminta bantuan polisi kenalan mereka. Sorry, Sam. Dan di sisi lain, Jared memiliki ide untuk membuat perjanjian dengan pemilik bar itu. Jared memberikan jaminan harta yang telah mereka temukan. Easily worth 10 times more than your boss's coke. Let's see if we can make a deal. Talking to the wrong person with this, right? I'm sorry. I didn't mean to drag you into this. I might know somebody who may be able to help. Jared dan pemilik bar akhirnya berencana membunuh mafia itu, namun mereka malah menemukan kekacauan di sana. Karena terlalu lama menunggu, Jared mencoba memeriksa ke dalam kapal itu. You have something that belongs to me, Jared? Di sana, Jared bertemu dengan Bates, dan ternyata pria itu merupakan pemilik narkoba di pesawat itu. Setelah terjadi perkelahian, Jared berusaha kabur melalui laut. There he is. Use a solid. Go get him. What that ass, man? No son of him yet, boss. Forget about him. Get back to the boat. Setelah Jared lolos, polisi itu mencoba membawa Sam kepada orang yang bisa membantu mereka. Bates? Hey, Bryce. Where's Sam? The cops, bro. She went to your friend Roy and I couldn't stop her. She just jumped right out of the car. Reyes and Primo are dead. Bates killed them. So Bates doesn't look for treasure, really. He's been moving drugs this whole time. Saat menelepon Sam, ternyata gadis itu sudah disandra oleh Bates. Like, you want me to show you where your coke is? Give me the coordinates right now. Sam walks off this boat. If you want your coke, you gotta meet me 3 clicks due south of Easter Point. I will see you there. Remember when I told you if anything happened to Sam, I was gonna kill you? You dummies be a one-time thing! Yeah. You got what you wanted, right? Hmm? You stand enough. Oh! I screwed up. I was the one that screwed up. Bates know I'm still here? Hey, Danny, we need a favor. Jared? Bryce? Akhirnya, Jared mendatangi kapal Bates sendirian. Alright, was this it? Throttle down. Jared memandu Bates menuju ke lokasi tenggelamnya pesawat itu. Dan di sisi lain, Sam mencoba untuk kabur. Setelah sampai di tujuan, ternyata Bryce sudah merusak semua paket narkoba itu. Kemudian, Jared berusaha kabur ke dalam laut untuk menyusul Bryce. Di sisi lain, Sam terpaksa memotong tangan jasad polisi itu. Sam berhasil mengelabui anak buah Bates, dan di tempat lain, rekan Jared datang untuk membantu. Sementara itu, anak buah Bates mencari Jared di dalam bangkai pesawat. I say miss! No!
Bryce yang sudah menunggu mendapat kesempatan untuk menyerang. Di atas kapal, Sam berusaha bertahan dari anak buah Bates. Di saat yang sama, Bryce tertembak panas saat mencoba menyelamatkan Jared. Karena terluka, Jared mengapungkan tubuh Bryce ke permukaan laut. Saat Jared mengambil oksigen Bryce, tiba-tiba Bates menyerangnya. Saat berkelahi, Sam dan anak buah Bates terjatuh ke dalam laut. Akhirnya, anak buah Bates tewas dimakan hiu. Situasi yang menegangkan itu akhirnya berakhir, di mana Bates meledak bersama bangkai pesawatnya. Saat mereka melanjutkan proses pencarian harta karun, sebuah meriam terjatuh karena terlalu berat. Oh well, let's come back tomorrow. Dan akhirnya, jerih payah mereka membuahkan hasil, di mana mereka menemukan harta karun yang selama ini mereka cari. I got the cheese! What? Dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kita bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jared merupakan sosok yang sangat fokus kepada tujuannya, yaitu mencari harta karun. Bahkan, Jared rela mengabaikan keuntungan singkat dari penjualan narkoba yang mereka temukan. Walaupun harus terlibat akibat ulah temannya, Jared tetap mendapatkan hasil dari apa yang telah ia perjuangkan. Dari sini kita belajar bahwa kita harus berfokus pada tujuan yang baik dan sebisa mungkin kita harus mengabaikan godaan jahat walaupun godaan tersebut sangat menarik. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.